Kisah Midnight Clear ini membeberkan bagaimana sebuah skuad Intelligence and Reconnaissance menjalankan tugasnya mengintai musuh di masa akhir Perang Dunia Kedua, dan bagaimana mereka berhadapan dengan skuad Wehrmacht yang ingin menyerahkan diri dengan syarat kedua belah pihak harus mengadakan pertempuran palsu. Cusbor. Eropa 1944. Kita diajak dalam narasi seorang bernama William Knott yang menulis jurnal perangnya dan menarasikan diarinya ini untuk penonton film. Seperti sekarang Ogut menarasikan ulang untuk kalian, bro. Nah, tersebutlah seorang serdadu bernama Vance Wilkins yang diperankan oleh Gary Sinise yang biasa dipanggil Mother ini berteriak sekuat tenggorokannya dalam lubangnya di perbatasan Prancis dan Jerman, hutan Ardennes yang terkenal ini yang sedang membeku di musim dingin. Dalam kegilaan traumatik ini, Doi membuang seluruh perlengkapannya, termasuk melepas bajunya sambil berlari kencang. Di belakangnya seorang kawan terus mengikutinya ialah Sersan Will Knott yang dimainkan oleh Ethan Hawke, yang terenyuh melihat kondisi kawannya kini sedang telanjang di dalam sebuah sungai kecil. Rupanya menurut Will, Mother baru saja merayakan ulang tahunnya ke-26. Setelah itu menerima kabar duka jika bayinya baru saja meninggal sesaat setelah dilahirkan. Will yang mengetahui benar kondisi kejiwaan kawannya ini menawarkan untuk memulangkannya ke rumah sakit militer agar Doi bisa berhenti sejenak dari semua kengerian pertempuran. Namun dengan teguh hal ini ditolak oleh Mother. Lebih lanjut, Will bernarasi jika dalam skuadnya terdapat Mother and Father, dan sosok Father ini merupakan temannya bernama Paul Mandi. Diceritakan pula bagaimana Father Mandi ialah calon pendeta yang gagal dalam menyelesaikan pendidikannya. Hingga akhirnya kini Doi bersama dengan skuad ini jauh di dalam hutan Ardennes. Lepas sejenak dari kegilaannya, Will dan Mother segera digantikan oleh kedua rekannya berjaga, yaitu Bud Miller, seorang yang paham dengan permesinan, dan Stan Sutzer, seorang Yahudi. Skuad inilah yang disebut dengan Intelligence and Reconnaissance Squad, yang tadinya diisi oleh 12 tentara hingga 6 orang dari mereka telah meninggal. Will menyebutkan bahwa resimen mereka dipimpin oleh Mayor Griffin yang telah meraup keuntungan bisnis besar-besaran karena si Mayor ini merupakan pengelola perusahaan pemakaman. Dan menurut Will, berkat Mayor Griffin pula Will bisa langsung naik pangkat menjadi sersan karena separuh dari skuadnya mati dalam suatu patroli tempur demi menuruti perintah sang Mayor. Diperkenalkan pula Kopral Mel Avakian yang diakui sendiri oleh Will Knott sebagai satu-satunya serdadu terbaik yang masih hidup di skuadnya. Balik ke camp di malam hari, Mayor Griffin memberikan briefing pada skuad Will Knott, menjelaskan bahwa skuad ini diharuskan untuk memasuki sebuah rumah di dalam hutan, membawa suplai makanan selama seminggu penuh dan melaporkan setiap aktivitas musuh. Maka esok paginya berangkatlah skuad yang diantar oleh perwiranya ini, yaitu Letnan Ware, memasuki hutan yang diselimuti dengan salju, sampai tiba-tiba ternyata ini ialah bagian skuad patroli yang diperintahkan Griffin beberapa hari yang lalu, mati membeku seperti patung dalam posisi berdansa dengan seorang Nazi. Father Mandi menyempatkan membaca doa untuk kedua almarhum ini sebelum perjalanan diberangkatkan kembali, hingga mereka sampai di sebuah rumah. Seluruh ruangan disisir, hasilnya nihil penghuni. Rumah yang bagaikan villa mewah di tengah gunung berhutan ini penuh dengan persediaan makanan dan anggur berbotol-botol. Malam pun datang dengan cepat dan para serdadu kita ini menghabiskan malamnya dengan minum-minum dan berkumpul di sebuah ruang tengah. Sementara Will memilih menghabiskan waktunya bermain kartu, tapi tanpa kartu. Pagi harinya ketika Will berjaga di luar rumah, tiada suatu hal yang terjadi. Namun ketika Doi masuk ke dalam rumah, Mother tiba-tiba menelpon mengatakan jika Doi melihat sesuatu melintas di bukit seberang rumah. Namun karena Mother yang melihat dinilai Will masih terkena gangguan psikologis, Will mengira Mother hanya berhalusinasi di tengah semua warna putih dan hawa kebekuan ini. Tapi beberapa jam kemudian telepon masuk lagi. Kali ini dari Mel yang lebih kompeten, melaporkan jika terjadi suatu pergerakan.
Will pun menyusul turun, memasuki lubang yang sedang dijaga oleh Mel Avakian dan Mother ini. Malam semakin gelap dan kesunyian mengepung kuping mereka, menanti adanya pergerakan musuh di kegelapan. Jauh di depan suara-suara mengambang memecah sunyi, tertawa dan mengolok-olok, namun tak terlihat apa-apa. Kemudian suara-suara ini pun raib sekali lagi. Will masuk kembali ke rumah dan lagi-lagi telepon berdering keras. Kali ini Stan menanyakan pada Will. Setelah Will menjelaskan ternyata suara-suara tadi mengolok dalam bahasa Yiddish, menyuruh Will untuk tidur lelap. Dan menurut Stan, suara-suara ini berasal dari para pengintai Nazi yang menunggu waktu yang tepat untuk membantai semua isi rumah. Pagi pun tiba dan Will menerima perintah dari Letnan Ware untuk menemukan pos musuh yang semalam tadi telah meneror mereka. 3 orang pengintai berangkat, Will Knott, Stan Sutzer, dan Bud Miller, terus menuju ke selatan dan dengan singkat mereka menemukan sebuah kabin kayu tempat Nazi-Nazi ini bersemayam. Tapi mereka menahan terjadinya baku tembak karena Will merasa para Wehrmacht ini pun bisa membunuh mereka semua tadi malam, tapi mereka juga nyatanya menahan diri. Will, Stan, dan Bud Miller ini pun kembali pulang ke rumah. Tapi perjalanan mereka sudah dihadang. Hilang bor, raib seperti masuk alam gaib. Bagaikan hantu berseragam kelabu, menampaki mereka menyerang mental dan meneror jiwa-jiwa dingin Will dan kawan-kawan. Pengalaman ini membuat seluruh skuad kaget, ditambah Will ternyata kehilangan teleskop dan petanya. Berikutnya Will menuju ke ruang atas di mana Doi menemukan Mother yang duduk diam seperti sedang semedi di depan kumpulan lukisan pemilik rumah, hingga Will kemudian keluar rumah kembali. Stan yang memberanikan dirinya untuk mencari peta dan teleskop milik Will harus pulang dengan tangan hampa. Karena menurutnya peta dan teleskop ini sudah ditemukan oleh musuh. Dan untuk memperolok musuh, Stan malah membuat sebuah orang-orangan salju. Bisa disimpulkan pada titik ini, jika kedua belah pihak baik Nazi maupun Amerika sudah mengetahui keberadaan dan posisi masing-masing. Meski demikian, belum ada tanda jika baku tembak segera diinisiasi. Malam segera jatuh kembali dan di lubang bawah perbukitan, 2 orang serdadu kita juga kembali berjaga. Kali ini giliran Will Knott dan Bud Miller. Tapi lagi-lagi suara-suara Nazi beredar, berbisik nyaring tanpa raga, meneror pasukan penjaga ini hingga telepon masuk menanyakan status ledakan. Namun suara-suara gaib ini terus mengolok-olok mereka, sekaligus menyuarakan fuck Hitler, fuck Hitler. Sungguh situasi yang benar-benar aneh. Satu granat dilemparkan oleh Nazi, tapi ternyata granat ini palsu. Berikutnya malah terjadi lempar-lemparan bola salju di tengah malam ini. Ketika para Nazi sudah kabur, Will memberanikan diri untuk maju, menghampiri orang-orangan salju bikinan Stan yang kali ini di tangannya terdapat sebuah peta. Petanya sendiri, hadiah dari pasukan Jerman. Paginya Stan membuka peta tersebut, dan di luar perkiraan terdapat satu tanda pada peta itu yang mengisyaratkan bahwa pasukan musuh mengajak mereka bertemu di suatu titik tepat jam 12 siang. Stan yang udah capek bertempur ini meyakinkan Will untuk menemui mereka. Jadi rencananya Bor, Will dan Stan akan mengadakan rapat dengan skuad Wehrmacht ini. Untuk itu mereka mengobrolkannya dengan Kopral Mel Avakian. Dari pertemuan ketiganya disimpulkan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan Wehrmacht dan membuat Mother yang udah stres ini menjadi pahlawan yang bisa segera dipulangkan balik ke Amerika. Maka Stan dan Will pun berangkat. Di titik pertemuan kedua pihak bermusuhan ini pun bertemu. Stan menjadi juru bicara dan bernegosiasi, hingga Doi memanggil Will sebagai representatif perwira. Dari perwira Jerman ini diketahui jika mereka memiliki 7 orang serdadu, dan mereka berencana menyerahkan diri karena nggak ingin terlibat dan ikut mempertaruhkan nyawa secara sia-sia
pada serangan besar-besaran Jerman yang akan diadakan sewaktu-waktu di wilayah selatan. Selain itu, para serdadu musuh ini merasa jika perang sudah hampir berakhir. Dan karena mereka ingin membicarakan hal ini dengan perwira Amerika, maka dijadwalkanlah pertemuan sekali lagi esok harinya jam 10 pagi. Untuk menyiapkan ini, Will dan kawan-kawan sepakat untuk nggak menginfo Letnan Ware, tapi malah membuat Bud Miller sebagai perwira dadakan mereka. Semua sandiwara ini dipersiapkan untuk menolong kondisi Mother. Tapi pas malam harinya, ternyata tentara Jerman sudah mempersiapkan pohon Natal di sebuah kuburan di dekat lubang mereka. Father Mundy yang merupakan seorang pendeta ini sangat menghargai adanya perayaan Natal ini. Dan turut larut dalam perayaan ini sembari bertukar-tukaran hadiah. Besok harinya tepat jam 10, Bud Miller memainkan aksinya menjadi perwira, ditemani oleh Stan sebagai penerjemah dan Will Not. Dari perwira Jerman, Stan mengungkapkan jika tentara Jerman meminta adanya aksi pertempuran palsu agar para serdadu muda mereka nggak dianggap penakut atau pengecut yang menyerah tanpa skirmish apapun. Tapi pelaksanaan pertempuran fake ini memang penuh resiko, sedangkan Bud Miller nggak yakin jika mereka harus mempercayai Nazi. Namun para Wehrmacht ini ternyata marah ketika mereka disebut dengan Nazi. Mereka menganggap diri mereka adalah tentara Jerman, bukan tentara Nazi dan nggak ikutan partai Nazi. Kesepakatan pun dicapai, yaitu pada siang harinya serdadu-serdadu Amerika akan pura-pura menyerbu sembari membuat suara-suara tembakan dan granat untuk menangkap ketujuh tentara Jerman ini. Maka penyerbuan bohong-bohongan ini pun dimulai. Mother demi keamanannya sendiri ditinggal di rumah sendirian, sementara kelima skuad menuju ke gubuk Jerman. Stan mendahului, masuk menuju ke dalam kabin kayu ini. Selanjutnya Will dan sang perwira Bud Miller masuk dan memberi konfirmasi bagaimana drama pertempuran ini akan dilaksanakan. Dan salvo-salvoan ronde pertama berakhir lancar, hanya meninggalkan korban-korban angin dan ranting-ranting yang terluka. Salvo kedua pun dimulai, namun Mother datang menembaki Jerman-Jerman yang tadinya tersenyum riang, tanpa mengetahui jika ini semua cuma permainan peran. Semua Jerman memang tumpas, namun ini harus dibayar mahal oleh skuad Will Not yang harus kehilangan Father Mundy dan terlukanya Stan Schutzer. Menurut Mother, doi menyusul turun ke kabin ini karena di pusat resimen, Mayor Griffin dan Letnan Ware tertarik untuk datang langsung dan menjemput tawanan-tawanan Wehrmacht ini. Satu hal yang sangat ditakuti oleh Will Not. Will pun berkata pada teman-temannya jika terutama sekarang fakta bahwa mereka sedang bersandiwara bersama Jerman harus tetap dirahasiakan pada Mother, agar Mother bisa dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan mereka semua. Namun ternyata satu tentara muda Jerman masih hidup dan mereka pun membawanya masuk ke rumah, yang ternyata Mayor Griffin sudah menunggu di dalam. Di ruangan ini Mayor Griffin memarahi Will Not karena menilai skuadnya lalai untuk melaporkan mengenai datangnya serangan besar-besaran Jerman. Dan setelah ini, Letnan Ware mengungkapkan jika Mayor Griffin memberi tugas bagi skuad Will Not untuk tetap berada di dalam rumah, menunggu serangan datang, dan bertugas memberi sinyal pada resimen di bawah agar bisa bersiap-siap. Di suatu waktu, Will dan Mother sedang berjaga di lubang yang sama. Will bercerita bagaimana doi merekomendasikan kenaikan pangkat dan medali untuk Mother setelah Mother menyelamatkan mereka pada penyerbuan di kabin Jerman. Dan akhirnya beberapa hari kemudian serangan Jerman pun tiba. Will Not, Kopral Mel Avakian, Bud Miller, dan Mother
menaiki jeep-jeep mereka meluncur turun gunung, tak lupa membawa mayat Father. Dan dalam perjalanan pulang ini, Willis yang ditumpangi oleh Mel dan Will hampir masuk ke jurang bor. Sampai akhirnya mereka berempat memutuskan untuk menggunakan satu jeep dan menemukan kekecewaan besar di bawah. Menghilangnya pangkalan militer di bawah ini membuat skuad Will kebingungan dan berjalan tanpa kejelasan arah hingga akhirnya mereka kehabisan bensin, memaksa keempat orang ini bermalam di alam liar. Keesokan harinya konvoi SS lewat tepat di atas lubang mereka. Melihat semakin tipisnya kesempatan mereka untuk selamat, Will merencanakan ide unik, yaitu Yeah, me too. We do it together. Entah berapa lama keempat serdadu ini berjalan menyamar sebagai medik dan menggotong mayat Father. Yang jelas malam sekali lagi datang dan mereka bertemu dengan salah satu tentara Amerika. Dengan jeep ini Will dan kawan-kawan diantar kembali menuju resimennya. Warm pots of hot water. Di pagi harinya, Letnan Ware menemuinya, menerangkan bahwa dirinya berusaha mengkontak Will di hari penyerangan SS. Namun Mayor Griffin melarangnya. Kedua ialah bahwa Stan Sutzer dan Sandra muda dari Wehrmacht sama-sama mati dalam perjalanan pulang. Ketiga, nasib Will sudah ditentukan. Sersan ini akan dikirim balik ke garis depan, di mana skuadnya akan diisi oleh tambahan personil dari regu anti-tank. Fakta bahwa kesedihan dan kepahitan perang masih terus dihadapinya inilah yang menjadi akhir dari film ini. Maka sampai di sini juga perjumpaan kita. Jangan lupa untuk cek terus channel Ogut, siapa tahu ada video lain yang juga kalian ingin tonton. Wassalamualaikum, yuk bye.